Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas PC rakitan lagi nih. Atau tepatnya kita jajan PC lagi. Tapi jajan PC kali ini gue nggak breakdown dan nggak langsung pergi ke toko. Karena emang semuanya ini gue beliin partnya terpisah secara online. Gue penasaran aja sih kira-kira di tahun 2021 ini yang memang harga-harga komponen PC lagi pada naik-naiknya. Kira-kira bisa nggak sih bikin PC yang murah? Di bawah 8 juta gitu budgetnya, mungkin sekitar 7,5 juta sampai 7,7 juta, memanfaatkan cashback yang ada dari e-commerce online. Habis itu kira-kira PC-nya bisa nggak digunain buat live streaming, buat editing, habis itu buat gaming juga iseng-iseng, tapi dengan komponen-komponen yang memang nggak bundling di satu toko. Karena kebanyakan sekarang PC-PC rakitan itu kita kalau mau sedikit lebih murah ya bundling di satu toko. Kita nggak bisa bener-bener custom 100% komponen yang memang kita pingin pilih. Seperti yang kalian lihat di sebelah gue ini, PC-nya udah ngejreng banget, ada RGB-RGB-an, abis itu casingnya juga warna pink. Kalau dilihat-lihat seakan-akan ini bukan kelas PC 7 jutaan ya, padahal harganya ini totalnya masih sekitar 7 jutaan atau di bawah 8 juta lah. Oke, sebelum kita bahas performance dari PC-nya seperti apa, pastinya gue akan breakdown dulu spesifikasi yang digunakan untuk PC rakitan kita kali ini beserta alasannya kenapa. Oke, kita mulai dari ini. Gue ada di beberapa toko sih jajannya. Pertama, gue jajan seperti biasa langganan di Nano Komputer. Gua di Nano Komputer ini sebenarnya ada yang bundling, tapi bundlingnya ini cuma prosesor dan motherboard aja. Yaitu untuk motherboard dan prosesornya. Nah, prosesornya gue menggunakan Intel Core i3 10105F dan ini bundling dengan motherboard Asus Prime H410ME. Kenapa gue pilih ini? Karena ya Core i3 10100F atau 10105F itu sebenarnya punya kemampuan yang kurang lebih mirip-mirip dengan Core i3 10100 polos. Perbedaannya nggak ada integrated GPU. Loh, Bang, itu kan nggak ada integrated GPU-nya, terus nanti gimana? Tenang, karena kita akan menggunakan GPU discrete di sini. Seperti yang kalian lihat, udah ada Lord Chess Plank, mungkin kalian udah sadar ya. Nah, abis itu Core i3 10105F ini juga emang punya clock speed sedikit lebih tinggi daripada Core i3 10100 atau 10100F. Dan motherboardnya sendiri, si Asus Prime H410M ini, dia motherboard yang memang bisa dibilang motherboard yang sangat entry level, tapi udah sangat cukup. Dan kalau misalkan kalian mau upgrade juga sebenarnya ya masih bisa-bisa aja. Kekurangannya emang dari motherboard ini nggak ada heatsink di bagian VRM-nya, jadi sebisa mungkin kalian menggunakan air cooling aja daripada kalian menggunakan water cooling. Toh prosesornya juga kan nggak bisa di overclock, jadi air cooling aja juga nggak masalah. Abis itu ada satu item lagi yang gue beli di Nano Komputer, yaitu RAM-nya. Nah, di sini RAM-nya gue menggunakan dari tim, ya ini tim Elite 2x8GB DDR4 2666 MHz. Ya, dengan budget di bawah 8 juta, gue udah bisa menggunakan RAM 16GB dual channel, bukan single channel. Emang timingnya longgar banget, RAM-nya di CL19. Tapi nanti gue bakalan kasih tahu cara nge-tweaknya biar paling enggak RAM-nya ini bakalan jadi lebih optimal lah. Oke, lalu selanjutnya gua jajan di Enter Komputer untuk casing, habis itu power supply dan juga NVMe SSD. Iya, di bawah 8 juta NVMe SSD. Oke, mulai dari NVMe SSD-nya dulu ya. Untuk NVMe SSD gue di sini menggunakan Cleve SSD Crush C710 512GB. Bukan 128, bukan 256 GB. Gue di sini dapat harga yang lumayan oke sih, karena harganya 910.000 udah dapat NVMe SSD 512 GB. Soal kecepatan mungkin bukan NVMe Gen 3 yang paling kenceng, at least udah dapat NVMe SSD dengan kapasitas yang lumayan besar. Dibandingin kalau gue lihat paketan-paketan PC di luar sana yang budgetnya 8 juta ke bawah, kalaupun menggunakan SSD ya rata-rata dikasihnya 256, bahkan ada yang 128 untuk NVMe-nya. Habis itu power supply. Power supply gue menggunakan Enermax Max Pro 2500W 80+W. Ya, ini bukan pakai power supply macam kayak kemarin yang haters ya banyak banget ya untuk haters power supply yang satu itu, yaitu power supply-nya Aerocool Lux. Ya, jadi ini masih menggunakan brand Enermax yang emang secara kualitas power supply Enermax udah cukup diakui lah ya untuk Enermax. Gue juga memilih si Enermax Max Pro 2 ini karena kabelnya dia udah kekinian, kabelnya dia udah flat semuanya, bahkan sampai ke kabel 24 pinnya itu udah flat.
Jadi PC-nya juga bakalan kelihatan jauh lebih clean lagi. Abis itu casing, gue coba nyari casing yang kira-kira murah tapi masih tetap ada estetiknya gitu. Ya urusan build quality-nya kaleng-kaleng nggak apa-apa, yang penting kelihatannya ngejreng aja dulu gitu. Dan di sini gue pilih Cube Gaming Cap Mesh Pink. Abis itu di dalamnya warna putih, dan ini udah dapat 2 fan di bagian depan, dan di bagian belakang ini sebenarnya gue tambahin fan lagi. Fan-nya ini sebenarnya gue nambahinnya bukan nambah budget atau beli lagi, tapi fan ini gue dapetin waktu gue bikin konten mystery box. Buat yang belum nonton konten mystery box-nya, silahkan cek link di deskripsi aja kalau emang kalian belum nonton, karena gue di sana banyak ngedapetin jackpot. Penasaran kan jackpotnya apa aja? Makanya coba aja tonton konten mystery box itu. Tapi kalau misalkan ini ditambahin buat beli sih, harusnya harganya juga nggak sampai 100.000 ya untuk fan dari Cube Gaming ini yang RGB-RGB-an. Ya, jadi masih tergolong murah lah. Dan ini dua-duanya dari Nano Komputer dan dari Enter Komputer. Ini gue juga mendapatkan cashback. Gue lupa sih cashbacknya sekitar berapaan. Kalau di totalin mungkin total cashbacknya sekitar 200 ribuan gitu atau 250 ribuan gitu ya. Jadi kalian manfaatin aja cashback yang ada ya. Dan dua-duanya ini gue beli di Tokopedia. Tidak disponsori sama Tokopedia, tapi emang dua-duanya gue beli di Tokopedia. Oke. Komponennya semuanya udah, masih sisa satu lagi di satu toko lagi. Di sini gue beli di Tokopedia juga. Ini gue lupa ya toko apa karena notanya cuma gini doang. Destiny di daerah Palembang kalau nggak salah ini. Di sini gue menggunakan kartu grafis ya Lord Chestplane yang memang benar-benar disembah-sembah sama para gamer hingga saat ini ya, yaitu GeForce GTX 750 Ti dari Furion. Furion brand apa tuh Furion ya? Apakah ini brand-brand KW yang kalau dibuka GPU-Z ternyata ada muncul fake GPU gitu? Bukan, ini bukan fake GPU. Ini beneran memang Furion menghadirkan GTX 750 Ti bahkan dengan VRAM 4GB GDDR5. Nah, kenapa bisa ada 4GB GDDR5 di 750 Ti ini? Memang ya mungkin Furion yang membuatnya. Dan GDDR5-nya ini memang dari Elpida yang memang sebenarnya termasuk chip yang entry level lah untuk ukuran GDDR5. At least dapat kapasitas VRAM yang besar, jadi kalau kalian mau ngedit reviewnya masih bisa kepake banget VRAM-nya. Alasan gue pilih 750 Ti dibanding GT1030 GDDR5 juga karena ini adalah seri GTX yang memiliki encoder NVENC, sementara GT1030 nggak memiliki encoder tersebut. Waduh, buat apa tuh encoder? Encoder itu fungsinya untuk si NVENC ini akan berfungsi banget dan bermanfaat banget buat kalian yang emang kebutuhannya itu ada di editing video atau kalian mau broadcasting, streaming lewat OBS. Itu bakalan kepake banget dan bakalan kerasa ringan banget, nggak ada beban sama sekali rasanya dibandingin menggunakan integrated GPU yang memang encodernya itu bisa dibilang ngepas. Misalnya seperti Intel USD Graphics, mungkin kalian bisa ngedit dengan Intel USD Graphics playback 4K, mungkin iya bisa lancar, tapi saat renderingnya itu bakalan kerasa jauh lebih lelet. Integrated GPU atau APU dari Vega yang ada di Radeon Pro 4350G gitu misalkan, karena secara benchmark sintetik memang skornya mirip-mirip dengan 750 Ti gitu. Udah bisa tersaingi lah skornya dikit-dikit sama integrated GPU seperti Intel Iris Xe Graphics atau APU dari AMD Ryzen. Tetap ada perbedaan ya, karena si GTX 750 Ti itu dia punya VRAM yang dedicated, sementara untuk integrated GPU ya VRAM-nya itu udah pasti buffer dari RAM PC kalian, sehingga untuk mainin game itu pastinya bakalan jauh lebih optimize menggunakan discrete GPU. Ditambah lagi soal encodernya tadi, kalau gua lihat-lihat sih sejauh ini encoder dari Nvidia yaitu NVENC itu memang encoder yang jauh lebih optimal dari siapapun. Ini gue bukan maksud merendahkan Intel atau AMD, tapi memang faktanya begitu untuk keperluan OBS atau untuk keperluan editing video di Adobe Premiere yang nanti performance-nya akan kita bahas. Jadi gua rasa disitulah alasan kenapa si GTX 750 Ti ini masih banyak disembah oleh para gamer atau para penggunanya lah bisa dibilang. Dan memang bisa dibilang GTX 750 Ti adalah Lord Chestplane hingga masa kini ya, karena dengan budget yang bisa dibilang harganya cenderung stabil ya dari dulu, sekitar 1,8 juta gue dapat harga si GTX 750 Ti ini, itu dia masih menghasilkan performance yang cukup baik, mau itu di gaming, di editing, ataupun broadcast alias streaming juga itu masih bisa lancar. Kekurangannya dari 750 Ti, dia nggak support DirectX 12, sehingga untuk game-game yang memang baru banget dan cuma menggunakan DirectX 12
itu kalian nggak bisa mainin. Kekurangannya ada di situ doang. Oh iya, dan ini untuk Furion, dia garansinya dari AGS ya, resmi 2 tahun. Jadi ini bukan barang abal-abal juga sebenarnya. Gue di sini nggak disponsorin sama AGS, nggak disponsorin sama Furion. Tapi gue cuman informasiin aja gitu kalau 750 Ti itu di pasaran masih beredar cukup banyak dengan harga yang masih cenderung stabil. Oke, jadi sebelum kita bahas performanya seperti apa, gue rasa kayaknya kasih footage dulu kali ya, sinematik dikit-dikit soal perakitan PC ini seperti apa. Oke, breakdown spesifikasi udah, alasan-alasannya udah, sinematik ala-ala gitu juga udah. Sekarang mungkin kita akan bahas performance-nya ya. Oh ya, gua belum nyebutin total harganya. Total harganya itu sekitar 7,7 jutaan rupiah sama cashback jadi sekitar 7,5 jutaan aja ya. Itu belum termasuk Windows tentunya. Jadi budget 7,5 juta dapat PC RGB warna pink ngejreng, pakai NVMe SSD, RAM-nya gede juga, Lord Chest Plank. Kira-kira menurut kalian gimana? Oke, kita bahas aja performance-nya, mulai dari performance CPU-nya dulu seperti apa ya di Cinebench R15. Nah, untuk Core i3 10105F ini, dia punya clock speed sedikit lebih tinggi, dia up to 4,4 GHz. Untuk performance-nya ini dengan 4,4 GHz itu performance-nya mirip banget, identik banget dengan Ryzen 3 3100. Di Cinebench itu sekitar 900-an. Dan single core-nya juga ini udah termasuk kenceng ya, karena ini Intel Core generasi 10, emang IPC-nya udah lumayan bagus. Lalu kalau misalkan mau diajak editing gimana? Untuk playback udah pasti lancar, karena GTX 750 Ti udah ada CUDA Core. Abis itu ada encoder NVENC juga. Jadi kalau mau playback di 4K kualitas full, hajar, sikat aja, karena udah bener-bener lancar untuk editing di 4K. Kalau mau lebih lancar lagi, misalkan layernya bener-bener banyak numpuk gitu, editingnya kelas kakap lah, itu masih bisa juga, cuman ya turunin aja ke kualitasnya ke setengah gitu, itu masih sangat-sangat oke untuk playbacknya. Untuk renderingnya sendiri, kalau misalkan kalian rendernya itu dari projectnya itu raw-nya 4K di render ke YouTube 4K, itu memang durasinya belum 1:1, tapi jauh lebih kencang lah daripada kalian menggunakan integrated GPU. Jauh. Kalau kalian menggunakan resolusi Full HD itu udah hampir 1:1, jadi udah kerasa banget nih kencengnya kayak gimana. Lalu untuk suhu CPU-nya sendiri gimana? Ini kan pakai stock cooling. Nah, untuk suhu CPU-nya sendiri sebenarnya aman-aman aja ya, karena rating TDP dari Core i3 10105F itu emang bisa dibilang rating TDP-nya rendah lah, dan itu kan clock-nya nggak selalu jalan di 4,4 GHz ya. Jadi dengan stock cooling pun sebenarnya udah aman banget. Meskipun ya menggunakan casing dalam keadaan tertutup, jadi nggak perlu khawatir dengan stock cooling. Apalagi ini kan CPU-nya juga memang nggak diapa-apain ya, nggak bisa di overclock juga gitu kan. Jadi masih nggak masalah dengan suhu CPU-nya ketika menjalankan Cinebench R15. Oh ya, gue juga di sini ngetes untuk software OBS. Apabila kalian pingin live streaming atau recording atau broadcasting dengan software ini. Ini simulasinya gue lewat recording ya, karena recording ataupun start streaming itu sebenarnya sama aja karena NVENC-nya bakalan jalan. Kalian bisa lihat sendiri di sini gue sembari record dan OBS-nya juga ikut kerekam. Itu bener-bener nggak ada yang namanya patah-patah sama sekali. Dan GPU load-nya juga masih kelihatan ringan banget di sini kalau kalian lihat. Gue di sini buka GPU Z untuk ngasih unjuk juga.
GPU loadnya itu seberapa pas lagi jalan record, habis itu OBS-nya juga ikut ke record gitu ya, itu masih kerasa ringan banget. Jadi kalau kalian sembari main game, sembari live streaming, itu performance-nya nggak turun-turun banget lah. Atau mungkin kalian bisa gunain PC ini sebagai streaming machine, pakai Elgato gitu misalkan. Kalian mau main PS4, PS5, colokin ke Elgato, abis itu streamingin lewat PC. Itu jadinya masih bisa banget dan masih memungkinkan banget kalau misalkan kalian mau streaming menggunakan OBS. Kecepatan NVMe SSD dari Cleve Crush 512GB ini yang seri C710 itu emang bisa dibilang ya bukan SSD yang lebih kencang lah, tapi sequential speed itu udah jauh lebih kencang daripada SSD SATA tentunya, jadi udah cukup oke. Dan random 4K-nya juga untuk file-file kecil itu juga udah lumayan banget nih ternyata untuk si Cleve ya. Jadi tinggal bagaimana durability-nya aja ke depan, semoga awet aja sih gitu ya. Sejauh ini Cleve untuk seri Crush kalau kita lihat di kit memori RAM-nya itu adalah kit memori RAM yang bagus banget, bahkan cetak rekor udah sering banget tuh Cleve Crush. Nah, tinggal lihat aja nih untuk kualitas NVMe SSD-nya gimana. Lalu untuk RAM, tadi gue di awal bilang kalau RAM-nya ini timingnya longgar banget, 2666 MHz, bukan yang paling tinggi untuk DDR4. Habis itu timingnya juga masih di CL19. Nah, di sini gue akan perketat timing RAM-nya jadi CL16. Jadi benar-benar kayak kit memori DDR4 yang harganya sedikit lebih mahal lah ya, gitu. Karena di BIOS dari Asus Prime H410ME ini kalian masih tetap bisa tweak untuk timing memorinya. Sebenarnya sih di BIOS-nya itu ada pilihan untuk naikin frekuensi memorinya ya, tapi seharusnya H410 tuh harusnya nggak bisa untuk mengoverclock memorinya ya, cuman timingnya aja harusnya bisa diganti. Tapi di motherboard ini ada pilihannya, cuma gue nggak melakukan itulah ya. Jadi gue di sini ubah timingnya aja ke CL16. Abis itu gue juga ubah untuk DRAM voltage-nya ke 1,35 volt. Wah bang, 1,35 volt ketinggian nggak untuk DDR4? Enggak, itu standar banget untuk DDR4. Rata-rata kit memori DDR4 juga emang di 1,35 volt. Cuma emang ini bawaannya masih di 1,2 volt. Makanya ya gue naikin aja sedikit ke 135 biar dia bisa jalan di CL16. Sebenarnya untuk CPU-nya juga masih bisa ditweak lewat BIOS dari motherboard-nya, tapi kalian bukan mengoverclock jadi 4,5 GHz atau 4,6 atau lebih gitu ya. Kalian cuma bisa ubah core clock-nya menjadi 4,4 GHz all core. Jadi nggak dinamis lagi, tapi rata jalan 4,4 semua. Itu masih bisa dilakuin di motherboard ini. Jadi lumayan banget kan kalau misalkan kalian mau tweak lebih lanjut lagi nanti. Oke, lalu bagaimana performance dari Chestplane GTX 750 Ti untuk performance di benchmark sintetik seperti 3D Mark V Strike gitu? Skornya memang ya ini udah bisa tersaingi banget sebenarnya sama APU ya, seperti Vega 11 gitu misalkan, atau seperti Intel Iris Xe Graphics, bahkan skornya bisa mirip-mirip dengan GTX 750 Ti, tapi hanya di skor benchmark sintetik gitu, baik di 3D Mark V Strike ataupun di 3D Mark Times Pi. Tapi berbeda ketika kita menjalankan game. Saat menjalankan game GTX 750 Ti ini, gue bisa bilang ini adalah GPU entry level yang sangat-sangat powerful tentunya. Seperti GTA 5 contohnya masih bisa running dengan FPS yang sangat tinggi untuk di kelasnya ya, dengan setting high. Biasanya gue kalau menggunakan Intel Iris Xe atau menggunakan APU itu udah jalan di setting normal. Itu pun dapatnya ya di 60, di 70 FPS. Tapi ini di setting high, kalian masih bisa nikmatin lah. Kalau mau kalian lock di 60 FPS main GTA 5 itu masih bisa banget dengan kualitas visual yang bagus. Abis itu untuk kompetitif di game e-sport seperti CSGO, kalian masih bisa kejar 144 Hz atau 240 Hz sekalipun, itu masih sangat-sangat bisa. Karena rata-rata FPS-nya di sini masih di 200. Abis itu untuk 1% minimumnya juga masih bisa banget buat kejar 120 atau 144 FPS. Begitupun dengan Dota 2. Kalau Dota 2 ini sih udah bener-bener ringan banget, hajar aja mau dipakai kompetitif, FPS-nya udah bakalan tinggi banget. Ini bukan berarti gue ngebagus-bagusin 750 Ti ya, tapi untuk kelas GPU yang udah setua GTX 750 Ti, emang ternyata 750 Ti itu GPU yang bagus kok. Tapi untuk game-game kekinian yang udah menggunakan DirectX 11, misalkan Far Cry 5, kalian masih tetap bisa mainin, cuma settingnya udah rata kiri, tapi masih di Full HD, tenang aja, karena VRAM-nya ini sekarang udah agak besar. Jadi kalau kalian mau kejar-kejar 30 FPS rata kiri kayak main Far Cry 5, itu masih bisa banget. Atau main The Witcher setting high juga masih bisa kalau kalian cuma ngincerin di 30 fps. Tapi kalau mau lebih dari 30 fps,
ya turun-turunin sebagian setting lah. Kalau misalkan kalian mau kejar di 40-an gitu atau ya mepet-mepet ke 60, mungkin kalian bisa turunin lagi aja settingnya. Yang penting kan bisa main dulu. Game paling terbaru seperti Horizon Zero Dawn juga itu masih bisa dimainin dengan GTX 750 Ti karena dia belum menggunakan DirectX 12. Tapi kalian harus menggunakan yang favor performance ya, itu mirip-mirip dengan rata kiri tapi nggak rata kiri amat lah. Jadi kalian masih bisa menikmati untuk gameplaynya seenggaknya, tapi pengalaman visualnya tentu nggak bisa diharapkan maksimal ya, karena ya udahlah ini CS Plank gitu, bukan RTX 2060, bukan RTX 2070, 3060, 3070, 3080 yang nggak tahu juga barangnya ada di mana. Nah untuk game dari X12 kayak Death Stranding, habis itu Shadow of the Tomb Raider dan kawan-kawannya lah, Cyberpunk 2077 gitu. Ini semua game dari X12 memang nggak bisa jalan karena teknologi dari GTX 750 Ti memang belum mendukung untuk DirectX 12. Itu akan menjadi kekurangan dari GTX 750 Ti karena memang umurnya yang udah bisa dibilang tua lah. Suhu GPU dari GTX 750 Ti juga bisa dibilang sangat aman ya, karena suhunya ya masih adem-adem aja gitu meskipun ini single fan. Karena GTX 750 Ti itu rating TDP-nya cuma ada di angka 75 watt aja, dan ini GTX 750 Ti nggak menggunakan PCIe konektor sama sekali. Jadi masih irit daya untuk kelas GPU 28 nanometer bahkan. Oke, jadi kira-kira segitulah pembahasan gua untuk PC rakitan yang udah gua jajanin dengan budget sekitar 7,7 juta dengan cashback 200 ribuan jadi 7,5 juta rupiah. Kira-kira menurut kalian gimana? Menurut gua sih dengan budget segini gua cukup happy ya mendapatkan spesifikasi kayak begini, dan udah lama nggak menggunakan Lord Chess Plank 750 Ti pas ngerasain lagi. Bahkan barangnya baru, bukan barang second gitu. Ternyata 750 Ti masih lumayan kompetitif ya gitu untuk PC-PC budget seperti ini. Ya kekurangannya itu tadi ya, nggak bisa main game DirectX 12. Tapi ya seenggaknya untuk game-game yang lain itu masih bisa sangat dinikmati dengan GTX 750 Ti. Mungkin banyak ya kelebihan-kelebihan yang gue sebutin karena memang gue ngerasa kayaknya excited aja gitu dengan PC yang gue rakit ini. Budget hemat, performance-nya ternyata masih ya memang masih lumayan luar biasa gitu. Kalau mau di-upgrade, opsi upgrade, tentu kalian masih bisa upgrade nambahin SSD SATA karena slot SATA masih ada. CPU kalau mau di-upgrade ke Core i5 itu masih bisa banget, motherboardnya masih sanggup kok. Tapi balik lagi, cooling harus diperhatiin menggunakan air cooling ya, biar VRM-nya masih bisa kipaskan lah gitu. Aduh, terkipas-kipaskan. Masih bisa diademin lah gitu dengan airflow yang ada di dalam casing. RAM kalau mau di-upgrade juga masih bisa, mau 32 GB bisa, mau pakai rating, gue nggak tahu sih, gue belum coba. Tapi ya paling nggak kalau mau ditambahin kapasitasnya masih bisa juga. Tampilan ngejreng, warna pink, RGB-RGB-an kurang kekinian apa coba? Jadi kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau emang kalian ingin mensupport Gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.